Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menelaah pidato persuasif. Sebelum itu, siapkan diri kalian dan juga siapkan buku dan juga pensil ataupun pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, tentu kalian sudah mempelajari materi pidato persuasif ini pada pertemuan kemarin kan? Kalau begitu, untuk mengetahui pemahaman kalian pada pertemuan kemarin, sekarang saya tanya, apa saja cara untuk memersuasi? Cara memersuasi itu ada 3. Yang pertama ada etika, yang kedua ada logika, dan yang ketiga adalah emosi. Yuk sekarang simak pembahasannya. 1. Etika. Menggunakan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Contohnya, selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan di lingkup sekolah. 2. Logika. Memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contohnya, biasakan memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. 3. Emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa haru akan suatu peristiwa. Contohnya, oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur pidato persuasif. Kira-kira ada yang tahu apa saja? Yang pertama ada pembuka, inti, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, pembuka. Nah, pada pembuka ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, salam pembuka, contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera. Yang kedua, sapaan, berisi sapaan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Yang ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Yang kedua, isi. Isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Selanjutnya adalah penutup. Nah, pada penutup ini dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. 2. Ucapan terima kasih. Berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar. 3. Permohonan maaf. Berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan kata maupun tingkah laku. Dan yang terakhir, salam penutup. Berisi ucapan salam untuk mengakhiri pidato. Yuk, simak contoh pidato persuasif. Sekarang, perhatikan lagi. Kita akan belajar tentang ciri-ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Ciri-cirinya apa saja? Yuk, simak pembahasannya. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Nah, contoh kalimat aktif ini ditunjukkan pada kata yang bergaris bawah. 2. Kata tugas. Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contohnya, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Nah, kata tugas ini ditunjukkan pada kata yang bergaris bawah. 3. Kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan
yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contohnya, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, kosakata emotif ini ditunjukkan pada kata yang bergaris bawah. Nah, selanjutnya kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contohnya, saat ini penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram semakin meningkat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kosakata bidang ilmu atau istilah ini ditunjukkan pada kata yang bergaris bawah. Dan yang terakhir adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, kata yang menunjukkan sinonim adalah egois dan individualistis. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai struktur dan juga ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, jangan lupa kalian belajar di rumah dan juga tetap semangat. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.